Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang ya, ahlan wa sahlan li ukhtina Widya Stuti aka Jumbo yang sudah datang malam ini, walaupun cuma kita doang, semoga aja husnuzon yang nonton di YouTube banyak ya. Amin. Soalnya bisa streaming YouTube juga, karena kadang-kadang ngerasa kalau Zoom ini agak berat kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini 18 Maret 2023 bisa ikutan ya, pertama kali setelah sekian lama Tarhib Ramadan Nahya Zifa. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Ada Cupo, ya, sehat-sehat ya. Oh, Masya Allah. Ibu Iim juga datang. Alhamdulillah, padahal Iim katanya ada seminar juga loh hari. Bertepatan waktunya sama dengan kita loh. Cuma dia mau ngelihat Jumbo. Oke. Terima kasih ya, Uhtina Widya Stuti sudah menyempatkan diri, membuat materi, dan juga ingin menyampaikan sedikit ya, sharing dengan kita tentang tema kita pada malam hari ini, ya, menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan sunnah. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita sambut li ukhtina Widya Stuti, faltafaddal mashkurah. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan panjang umur pada hari ini. Salawat dan salam teriring kehadirat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha min ba'dihi kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha. Jadi dari hadis tersebut disebutkan siapa saja yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhamdulillah kita akan masuk di bulan Ramadan, dan di sini kita akan membahas amalan-amalan sunnah menurut kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin, dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat nanti dan bisa diamalkan di bulan Ramadan. Jadi pada hari ini kita akan bahas amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah, boleh lanjut? Amalan sunnah di bulan Ramadan. Ya, yang pertama. Oh, itu TikTok. Ya, itu ya, sahur ya. Di sini disebutkan di dalam kitab ini, wa sunnah lis-shaimi Ramadan wa ghairihi sahurun wa ta'khiruhu ma lam yaqa fi syakkin wa qawnihi ala tamri li khabarin fihi wa yahsulu walau bijur'ati ma'in. Jadi yang pertama adalah disunnahkan bagi orang-orang ya yang berpuasa di bulan Ramadan dan juga yang lainnya agar sahur dan mengakhirkannya. Jadi di akhir-akhir sebelum fajar ya, sebelum waktu fajar kita melaksanakan sahur di kala itu ya. Jadi di jam 3 pagi atau jam setengah 4 itu lebih disunahkan
dianjurkan dikarenakan mengakhirkan sahur seperti amalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ya, jadi ini ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Yang kedua boleh, atau saya aja yang nge-share ya, bisa, Bu Diren? Gak apa-apa. Sorry, ini sambil ini. Oh iya, ya udah. Yang kedua adalah di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wasunna ta'jilu fitrin iza tayaqqana al-ghurubah wa kaunuhu bitamrin lil amri bihi wal akmal ayyakuna bisalasin. Jadi sunnah yang kedua di dalam bulan Ramadan adalah menyegerakan takjil atau buka puasa apabila sudah yakin bahwa sudah terjadinya terbenam matahari. Dan lebih afdol lagi kalau misalnya kita berpuasa dengan 3 kurma, ya. Itu adalah sunnah-sunnah Nabi yang dicontohkan pada zaman dahulu. Ya, yang ketiga adalah, ya. Yang ketiga, oke. Melakukan sunnah ghuslu an-nahwi janabatin qabla fajrin li'alla yasilu al-ma'i ila batinin nahwu uzunihi au duburihi. Jadi sunnah yang ketiga di dalam kitab Fathul Mu'in adalah melakukan mandi semacam janabah sebelum terbit fajar agar dengan begitu tidak terjadi ada hal-hal yang masuk ke dalam air, ya, baik semacam, ya, batin di sini, ya, adalah tubuh, ya, batin, ya, atau jasad seperti telinga atau dubur, ya, dubur, atau di sini disebut, ya, alat kelamin yang di belakang, ya. Jadi kenapa disunahkan sebelum fajar? Agar air-air itu tidak masuk di dalam jauf, ya. Jauf itu apa? Jadi ada berbagai pendapat di sini, ya. Boleh di slide selanjutnya. Ya, jadi jauf di sini ada yang mengatakan berbagai pendapat ulama. Yang pertama adalah jauf itu seluruh anggota tubuh manusia seperti tenggorokan, otak, rongga perut, rongga dada, rongga telinga, rongga hidung, dan seterusnya sampai usus serta lambung. Sedangkan yang kedua, kelompok ulama lain hanya menyebutkan hanya usus dan lambung saja, ya. Rongga perutnya tidak termasuk dengan seluruh badan. Jadi ada 2 qaul ulama. Tetapi ada juga berbagai mazhab yang menyebut jauf itu dengan berbagai versi. Boleh slide selanjutnya. Ya, di sini disebutkan, ya, di dalam mazhab Hanafi jauf di sini adalah antara lubbah atau bagian bawah tenggorokan dan permulaan dada sampai a'anah, al-anah, ya, anah, bagian tubuh yang ditumbuhi bulu kemaluan. Ini ada di dalam kitab Durar al-Hukam, Syarah Gurar al-Ahkam yang jilid 2 halaman 468. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini menyebutkan bahwa jauf di sini ada dalam bagian bawah tenggorokan dan permulaan dada sampai bagian tubuh yang di bawah, ya. Ya, lanjut. Sedangkan menurut, ya, mazhab Maliki
bahwa jauf itu bukan hanya lambung, akan tetapi ya termasuk juga sebagai otak rongga tengkorak ya. Rongga tengkorak di sini apabila kita menghirup air ya, maka biasanya akan terasa di kepala kita ya. Nah, apabila kemasukan air, nah itu tidak boleh ketika kita puasa melakukan seperti berenang. Nah, itu karena akan masuk air di dalam jauf tersebut ya, yang disebut oleh mazhab Maliki bahwa jauf di sini termasuk dari rongga tengkorak ya. Selanjutnya, sedangkan di mazhab Syafi'i hampir sama dengan mazhab-mazhab sebelumnya, cuma di sini lebih disebutkan jauf di sini ada di dalamnya yaitu mulut ya, dan hulu kerongkongan sampai usus dan lambung ya. Sedangkan mulut bagian dalam itu sudah termasuk jauf ya. Bedanya adalah di sini termasuk dari mulut ya, jauf ini termasuk dari mulut. Maka kata Imam Syafi'i, apabila masuk sesuatu makanan atau minuman ke dalam mulut ya, misalnya atau air ketika kita berwudu ya, nah itu masuk ke dalam tenggorokan ya, maka batal ya. Jadi seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Boleh lanjut? Sedangkan dalam mazhab Imam Hambali ya, jadi di sini disebutkan bahwa jauf itu bukan hanya rongga saja, tetapi maidah ya. Maidah yaitu lambung sebagai tempat makanan dan tempat pencernaannya ya. Kalau hanya masuk ke dalam rongga namun tidak sampai lambung atau usus, maka tidak dikatakan membatalkan puasa. Tapi mereka juga sepakat dengan yang lain bahwa otak rongga tengkorak juga termasuk jauf. Jadi kalau misalnya dia tidak sengaja misalnya makan ya, atau lupa misalnya, tetapi tidak masuk lambung atau usus, maka dikeluarkan lagi waktu itu ya, langsung ingat. Menurut mazhab Imam Hambali tidak batal nih ya, karena kata beliau ya, kalau rongga tersebut atau jauf tersebut yaitu termasuk dari lambung ya, dan juga usus apabila sudah masuk makanan di dalamnya. Boleh selanjutnya. Ya, di sini juga disebutkan ya, tadi ya, yang apa, yang mandi junub itu boleh atau tidak nih ketika kita itu misalnya bersetubuh dengan suami ya. Setelah itu kita ketiduran ya, dan masuk waktu subuh ya. Ketika itu Nabi Muhammad ya pernah kesiangan ya, pernah memasuki waktu fajar di bulan Ramadan. Akhirnya setelah masuk waktu fajar, maka mandilah beliau dan kemudian tetap berpuasa ya. Jadi kalau mandi junub boleh ketika kita tertidur ya, langsung terdengar azan, maka boleh ya, masih boleh untuk mandi junub. Tetapi apabila sahur ya, tidak boleh apabila kita sudah azan ya. Masih ingat di pondok biasa dulu ya, suka kesiangan. Nah, biasanya itu kalau misalnya sudah terdengar azan, maka akhirnya kita tidak boleh meneruskan sahur tersebut. Tetapi kalau mandi junub boleh ya, di waktu azan fajar ya, atau subuh ya. Jadi dengan catatan ya, tidak boleh setiap hari disengaja ya. Jadi harus memang benar-benar
apabila tidak disengaja ya, karena kalau misalnya dilakukan setiap hari jatuhnya makruh ya. Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW ya. Boleh nggak mandi junub ya? Lanjut. Boleh lanjut. Nah, di sini juga ya disebutkan ya dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki waktu itu meminta fatwa kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an ya. Lalu berkata, "Wahai Rasulullah, telah masuk waktu sholat subuh sedangkan aku dalam keadaan junub. Apakah aku harus puasa?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aku pun pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub. Lalu aku berpuasa." Maka lelaki itu berkata, "Engkau tidaklah sebagaimana kami, wahai Rasulullah. Allah datang mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang." Nah, jadi di sini disebutkan ya, maafu ya, kalau misalnya memang benar-benar kesiangan misalnya, atau tertidur ya, atau memang terlalu lelah waktu itu. Wanita biasanya lelah dalam memasak kan, tidak lama tertidur ya, waktu itu tidak sempat mandi junub ya. Maka ketika sudah azan sholat subuh boleh, kecuali kalau misalnya sahur ya, tidak boleh dilanjutkan apabila sudah datang waktunya azan ya. Boleh lanjut. Ini sering ditanyakan ya. Iya sering ditanyakan biasanya, boleh nggak mandi junub ya. Iya, yang keempat adalah sunnah menghindari makanan yang syubhat dan menahan diri dari menuruti kehendak hawa nafsu yang mubah, baik berupa suara, pandangan mata, menyentuh bau-bauan atau membauinya ya. Jadi wasunna kafa nafsu an ta'amin fihi syubhatin wa syahwatin mubahah min masmu'in wa mubassirin wa massa thayyibin wa syammihi. Jadi kalau kita sedang berpuasa itu kan disunahkan agar tidak menyium bau makanan yang sedap-sedap tuh ya. Nah, ini juga ya menahan diri dari syahwat ya, tidak boleh mencium ya, atau mendekati pasangan kita. Nah, itu tidak boleh ya, disunahkan untuk menjauhinya. Dan tidak boleh juga mendengar sesuatu rayuan misalnya dari suami ya, yang mengundang syahwat ya. Jadi dan juga menyium bau-bau wangi seperti parfum dan lain-lain. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in ya disebutkan, Imam Ar-Rawiyani dalam kitab Al-Hilyah berkata, yang lebih utama bagi orang yang sedang berpuasa adalah tidak memakai celak mata ya, dan makruh bersiwak setelah tergelincir matahari dan sebelum matahari terbenam. Jadi dianjurkan ya untuk bersiwak sebelum azan datang ya, sekalipun baru bangun dari tidur atau setelah makan makanan yang berbau busuk karena lupa ya. Dalam hal ini segolongan ulama berkata bersiwak dalam hal ini adalah tidak makruh dan bahkan disunahkan jika mulut berbau busuk karena semisal bangun dari tidur. Berarti ada dua qaul ulama ya. Ada yang membolehkan ya bersiwak setelah azan subuh, ada ulama yang tidak membolehkan bersiwak ya setelah azan subuh dikarenakan makruh. Ada dua qaul ulama dalam kitab Fathul Mu'in ya. Boleh selanjutnya. Jadi kita boleh pilih antara dua ya.
Iya, boleh pilih antara dua ya. Tetapi kita harus mengikuti amalan yang afdol ya tadi. Sebaiknya sebelum azan subuh sudah bersiwak ya. Dan kalaupun kita harus bersiwak misalnya benar-benar urgent itu ya. Misalnya dikala kita mengajar ya, murid-murid ada yang berkomentar negatif misalnya ya, baunya kurang sedap atau bagaimana kan. Nah di situ maka kita boleh mengikuti qaul ulama yang kedua ya. Jadi yang kelima adalah ya sunnah muakkad di bulan Ramadan ya, utamanya yaitu di tanggal 10 yang akhir agar memperbanyak sedekah, memberi kelonggaran kepada keluarga dalam biaya, berbuat kebajikan kepada kerabat dan tetangga. Maka disunahkan juga nih ketika kita sahur atau berbuka ya, kuahnya dibanyakin ya kan, lalu kita kasih tetangga kita atau kasih mertua kita atau orang tua kita. Kalau misalnya sebelum puasa juga ya, biasanya ada tradisi nyorok ya, atau dalam bahasa Jawa tuh apa tuh? Pokoknya tradisi ngasih sembako ke orang tua biasanya ya. Nah, kalau di bulan Ramadan kita sunnah muakkadnya seperti itu ya. Dan apabila kita mengikuti tindak Nabi Muhammad, maka boleh juga memberi buka pada orang-orang yang berpuasa jika mampu, dan jika tidak mampu maka cukuplah dengan memberi semacam minuman. Jadi makanya biasanya kalau di bulan Ramadan banyak yang berlomba-lomba untuk sahur on the road ya, atau berbuka puasa bersama. Dan di dalam kitab Fathul Mu'in disebutin wasunna mata'kid bi Ramadan wa asyratil akhir akid iksaru sodakoh ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya terjemahannya ya. Ya boleh lanjut ya. Ya di dalam hadis ya disebutkan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi makanan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ada di dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi ini adalah hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan memberikan makan bagi orang yang berpuasa ya. Dan apabila ada orang yang ingin membayar fidyah ya, sebaiknya di bulan Ramadan juga nih ya, bisa berupa ya beras atau bisa berupa makanan ya, satu orang ya dihitung satu porsi berbuka puasa ya. Jadi seperti itu. Dan boleh lanjut. Ya, sunnah yang keenam adalah iktikaf ya. Iktikaf di sini diartikan dengan berdiam diri ya. Wa yusannu ayyam kusa mu'takifan ila salatil aidi wa ayyatakifa qabla dukhul ashri wa yata'akkadu iktsarul ibadati al-mazkurah fihi roja musadafati Lailatul Qadar ya. Jadi Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang artinya, barang siapa yang selalu berjamaah salat maghrib dan isya sampai habis bulan Ramadan, maka sungguh berarti ia telah mengambil bagian Lailatul Qadar dengan sempurna ya. Maka kalau misalnya kita iktikaf sampai waktu sholat Idul Fitri dan juga sunnah sampai menginjak 10 hari akhir Ramadan, maka akan dapat itu ya, sholat isya ya sampai kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Dan juga disebutkan di dalam hadis ini ya, apabila mau habis bulan Ramadan dan kita selalu sholat berjamaah
akan insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cuma kadang kita kan sudah akhir-akhir Ramadan ini biasanya lebih sibuk nyari baju ya, atau mencari apa sesuatu makanan lebaran ya. Jadi kadang sudah terlalu lelah sehingga di akhir-akhir Ramadan itu banyak yang sudah tidak fokus sehingga masjid kosong ya, atau mungkin yang punya anak terlalu dekat ya jaraknya tuh, kadang kita mau ke masjid tapi sulit di seperti itu. Terdengar tidak? Kedengeran? Masih jelas kok Oh, suaranya. kedengeran. Iya. Tadi Kan your ada connection sering unstable. gitu Ya aja. udah, ya. Boleh lanjut. Lanjut. Ya, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya, ada qaul ulama ya, kapan iktikaf itu batal atau terputus ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, terputuslah iktikafnya ketika pertama kali dia keluar dari masjid ya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita mau iktikaf sudah bawa yang namanya perlengkapan dari baju ya. Lalu makanan biasanya disediakan kan dari masjid, biasanya di Masjid Atin tuh ya. Nah, sudah menyiapkan obat-obatan dan lain-lain. Karena kalau kata Imam Syafi'i, kalau sudah keluar dari masjid maka batal iktikafnya. Sedangkan menurut Imam Malik boleh keluar karena ada kebutuhan ya yang mendesak ya di dalam jual beli atau akad nikah dan lain-lain ya. Jadi kalau ada orang-orang yang beriktikaf tetapi masih keluar dari masjid, nah ini mengikuti pendapat qaul Imam Malik ya. Dikarenakan ada kan memang orang-orang yang niat beriktikaf tetapi harus bertanggung jawab kepada pekerjaannya, harus bertanggung jawab kepada keluarganya ya. Jadi qaul yang kedua, kalaupun misalnya kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan kita, bisa dipakai qaul ini ya. Tapi kalau misalnya memang fokus untuk beriktikaf di 10 hari terakhir, maka kalau kita mengikuti Imam Syafi'i tidak boleh keluar dari masjid, karena kalau keluar maka batal iktikaf tersebut. Boleh lanjut? Gitu. Kalau aneh itikaf keluar masuk gimana? Jadi kalau itikaf keluar masuk boleh nggak? Iya, berarti kita mengikuti qaul Imam Malik ya. Karena kan terkadang kita kan sebagai perempuan itu banyak urgent ya, sesuatu hal yang urgent yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalaupun misalnya kita masuk, berarti kita memakai mazhab qaul Imam Malik. Ya, dan sunnah selanjutnya adalah membaca doa yang maksur ya. Jadi doa yang maksur ini adalah doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan di dalam kitab ya kitab Nihayatul Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in ada ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Boleh kalau misalnya mau diteruskan panjang banget tuh, biasanya kan kita cuma sampai aftartu ya. Wa alaika tawakkaltu zahabaz zama'u wa Latil uruku ya wabtalatil uruk ya wasabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirlil hamdulillah allazi hadani fasumtu warzaqani faftartu ya. Jadi ini yang versi panjangnya ya. Tetapi kalau misalnya yang pendeknya ya tadi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, ada di dalam kitab Nihaya Az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in ya. Boleh selanjutnya. Oke, siap.
Ya, sunnah selanjutnya adalah ya menjaga lidah dari dan anggota tubuh ya dari perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan, baik itu ghibah, namimah, dusta dan kebohongan. Ya, meski tidak sampai membatalkan puasa, namun pahalanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya biasanya sebelum buka puasa kita kan suka keluar bersama para tetangga. Nah itu jangan sampai keluar gibah ya, atau ngomongin orang ya, walaupun sedikit saja ya. Jadi kalaupun memang menghindari itu, bisa kita sibukkan diri di rumah saja ya. Dan di sini juga ya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Makanya anak kecil suka bilang nih, ih batal loh puasanya, batal loh ya. Nah ini ternyata memang disunahkan, walaupun tidak batal tetapi hilang pahalanya nih, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diriwayatkan, apabila kamu berpuasa maka jangan berkata keji dan kotor. Bila ada orang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, sungguh aku sedang berpuasa ya. Dan dari riwayat yang lain dari Abi Hurairah ya radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, janganlah kamu melakukan repas dan hasib ya pada saat berpuasa. Bila orang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, aku sedang puasa ya. Jadi ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nah ini jadi sudah tahu ya, makanya kita waktu kecil kan nggak tahu tuh ya. Jangan ngatain orang batal loh ya. Ternyata tidak batal, tetapi hanya hilang pahalanya. Jadi tidak batal, hanya hilang pahalanya ya. Boleh dilanjut. Ya, yang kesembilan adalah menyibukkan diri dengan ilmu. Jadi di sini biasanya di bulan Ramadan banyak ya kajian-kajian ya. Maka di sini kita sudah termasuk menuntut ilmu ya. Dan dasarnya adalah hadis sahih berikut ya. Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah pada tiap malam bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Qur'an ya. Jadi di sini ya disebutkan juga ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kan ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an. Jadi ketika ya bulan Ramadan ya, beliau banyak talaki dan juga tahsin, juga tilawah kepada malaikat Jibril alaihis salam ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Dan kenapa ya? Dikarenakan waktu itu di kala 17 Ramadan ya, nuzulul Quran, maka malaikat Jibril ini ingin memastikan bahwa Al-Quran ini ya tidak ada yang terlewat ya, bacaannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau terus menerus ya melatih Nabi ya agar tajwidnya bagus ya, dan juga pemahaman beliau tentang Al-Quran ya akan lebih paham lagi agar bisa diamalkan kepada umatnya, yaitu umat Islam ya, umat Muslim.
dan insya Allah Al-Quran tidak akan berubah sampai akhir zaman, tidak seperti kitab-kitab yang lainnya ya. Iya, boleh dilanjut. Wah, sudah selesai. Dilanjut, boleh. Udah ada lagi? Ya, demikianlah ya sunnah-sunnah Nabi. Jadi kita bahas tadi ya berdasarkan kitab-kitab yang ada ya, dan berdasarkan literasi, tidak hanya mengamalkan sunnah tetapi kita tidak tahu sumbernya, karena nanti akan jatuh dengan taklid buta ya. Dan kalau misalnya kita sudah tahu sumbernya, maka kita sudah termasuk dari ittiba ya, ittiba ulama, dan termasuk tafaquh fiddin ya. Demikianlah, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah ahsanal jaza, Ustazah Widya Stuti aka Jumbo, Masya Allah. Terima kasih sharingnya untuk malam hari ini ya. Ternyata selama ini kita sebenarnya kita udah tahu ya sunah-sunahnya, tapi betul kata Ustazah, kata ente bilang taklidul a'ma, ikut-ikut aja dari orang tua gitu, tapi nggak tahu dari mana. Ya kan? Oke, berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab, question and answer. Please, yang mau bertanya silahkan. Iya, boleh. Kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan, boleh. Kalau misalnya mau membantu Ustazah Neti, Ustazah apa nanti ya? Sharing aja kita. Insya Allah. Daulay, on cam dong Daulay. Udah lama nggak ngeliat Daulay. Apa? Boleh ada yang mau nanya? Ini Bu Nyai Soeb, Bu Profesor ya, ini. Mirna nih. Bu Nyai Soebatul Asam. Oh, silahkan. Bu Guru Neti, Mutaidah, Mumut. Imratul Mudzakirah. Silahkan. Iya, boleh kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada disinggung tentang ini ya, yang anaknya jarak dekat gitu ya. Pengennya iktikaf gitu. Kita itu harus mengutamakan gimana ya? Apakah kita itu bawa anak-anak kecil-kecil, baby-baby ini ke masjid, misalnya kita pengen iktikaf, nah tuh kan anaknya. Iya. Atau tadi kita berdiam di rumah aja gitu, maksudnya lebih afdal yang itu mana? Kedengeran rempongnya. Iya. Sudah pertanyaannya? Terdengar jelas nggak tadi? Jumbo tadi dengar jelas nggak? Ya. Pertanyaannya. Ya, mau itikaf tetapi terhalang dengan anak-anak yang kecil ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini ada dua qaul ya. Yang pertama, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau keluar masjid berarti sudah batal ya. Kalau yang kedua, menurut Imam Malik ya, boleh keluar apabila urgent. Nah, apabila dekat rumah ada ya, Bu Imratul Mudzakirah ya, itu boleh ya keluar masjid ya, dikarenakan ingin memberi kalau kita mengikuti qaul yang kedua ya. Tetapi kalau kita mengikuti qaul yang pertama ya batal ya. Jadi sebaiknya, tetapi kalau ngikutin hadis Nabi kan, sebaik-baiknya perempuan adalah memang yang beribadah di rumah ya, yang beribadah di rumah, dikarenakan memang Rasul tahu kalau misalnya wanita itu banyak sesuatu yang urgent ya, apabila sudah punya anak ya, dan apabila tanpa mahram ya,
itu juga banyak fitnah biasanya ya. Nah itu kalau misalnya kita punya anak ya, kalau sunnah mendingan di rumah saja, tetapi kita tetap melakukan sunnah dengan sunnah-sunnah yang lain, tidak harus dengan iktikaf, misalnya dengan tilawah Al-Quran ya, dengan kita hidupkan sunnah yang lain. Mencari ilmu dengan kajian-kajian Ramadan ya. Jadi seperti itu, karena dari Rasulullah juga ya tidak mewajibkan perempuan itu ke masjid ya, dikarenakan itu tadi ya, karena tahu kalau yang pertama fitnah ya apabila tidak ada muhrimnya ya. Yang kedua adalah tadi dikarenakan urgent ya, dikarenakan urgent ada anak dan lain-lain. Nah itu boleh Bu Nyai Suaibatul Aslamiyah ditambahkan. Masya Allah. Ini kayaknya punya Ebah nanti ada sesinya tersendiri tentang fadilah-fadilah kali ya amalan sunnah. Kayak semangat kalau ibu-ibu tuh dikasih tahu tentang fadilah-fadilahnya tuh. Boleh nih sesi sendiri nanti kita agendakan ya. Bunyai Jumbo, ya. Bunyai Widya Stuti. Bunyai Widya Stuti, dia ngasih tahu sunnahnya. Nanti yang fadilah-fadilahnya, tiap sunnah nanti Bu Ebah boleh nih tambahin nih. Atau sekarang juga boleh. Ayo Ustazah Suaibatul. Boleh ditambahkan Bunyai. Atau mungkin Ustazah Mirna Ghaib Insani, Ustazah Neti Mutahida, Ustazah Maisarah, boleh nih. Ustazah Cimeh. Ayo yang ada di sini boleh sharing. Hikmah, Iim juga. Boleh di-sharing ya. Boleh kan ya Jumbo ya? Iya, pengalaman saya juga ya. Punya anak deket-deket itu terawih di masjid itu Masya Allah ya. Kadang bisa kadang tidak ya. Jadi memang tadi ya dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan ya, makanya kita mengikuti qaul imam yang kedua ya. Apabila kita beritikaf ya, kalau misalnya mengikuti Imam Syafi'i ya batal ya. Kita mengikuti rukhsah atau keringanan ya, yaitu qaul Imam Malik yang boleh beriktikaf dan tidak seperti itu. Halo. Iya. Halo. Baik, yang lainnya mungkin ada yang mau tanya? Ternyata di streaming. Halo. Assalamualaikum. Terdengar nggak suara Ren? Suara terdengar Bunyai, Ustazah. Boleh nanya nggak? Assalamualaikum. Oh, terdengar ya? Terdengar. Terdengar tapi videonya nge-lag. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar? Iya. Silakan yang mau bertanya lagi. Mungkin malam minggu waktunya pada sibuk ini. Boleh Saroh Jupo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya masalah taraweh. Kan biasanya kita kalau taraweh tuh nggak bisa gitu ya kalau misalkan langsung 20 rakaat karena ya biasa kalau malam anak-anak mau tidur gitu. Bisa nggak kalau tarawehnya itu kita cicil misalkan 10 dulu, terus ntar pas kita ketiduran, terus pas bangun tahajud sebelum sahur gitu kita sambung lagi 10 lagi, itu bisa nggak kayak gitu? Melaksanakan sholat taraweh seperti itu. Syukron.
Assalamualaikum. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, untuk masalah taraweh ada Paul yang mencontohkan ya 11 ya itu kita sanggup di mana nih ya. Kalau misalnya kita sanggup yang hanya 11 ya, maka kita laksanakan itu ya. Tetapi kalau yang sampai 20 sekian ya, mau dicicil boleh ya. Dicicil misalnya ketika kita terawih di masjid nih ya, yang hanya 11 rakaat ya. Dan ketika itu kita jangan witir dulu ya, jangan ditutup witir dulu ya. Maka laksanakan tarawih saja, witirnya nanti di rumah ya. Ketika kita di masjid jangan diteruskan dulu ya. Lalu diteruskan nanti di rumah dengan dicicil boleh ya. Jadi rukhsah itu ya ketika kita repot boleh dikerjakan ya. Asal misalnya kita kontak yang 20 sekian ya. Jadi ada maksudnya di dalam sebulan itu kita memang harus milih salah satu ya. Jangan kadang 11, kadang 20 ya, 20 berapa 3 ya? Oh, jadi kayak gitu nggak boleh ya? Itu kita kalau harus lagi semangat 23. Kalau lagi lemes 11 nggak boleh kayak gitu. Harus pilih salah satu, Ren. Oh, berarti selama ini aku yang salah. 11 atau yang 23 harus konsisten. Jadi kalau yang 11 ya 11 aja selama sebulan itu. Jangan sehari 11, besok 23. Iya, kirain boleh gitu. Kalau lagi semangat membara-bara gitu kan, membara terus 23. Iya, aku juga gitu. Ya kan? Kita ikut kebiasaan Nabi yang mana gitu. Satu aja kita ikutin. Seperti itu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mau bertanya tuh, Jumbo. Iya, Ayo, silakan Gaib, Profesor Dokter Profesor Dokter Mirna Gaib Insani. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus on cam deh kalau Mirna nih ya. Nanti aku pin. Pasti banyak nanti followersnya nih. Enggak lah. Ini sih sebenarnya tadi agak mungkin agak nyerempet sama yang Cupo juga ya, agak mirip. Sebenarnya itu ada batas waktu untuk sholat tarawih nggak ya? Misalnya sampai tengah malam aja, habis itu dianggap tahajud atau gimana ya? Itu aja sih. Kadang-kadang kan, atau misalnya ternyata dia ketiduran gitu saking kenyangnya terus baru bangun jam 4 terus dia baru tarawih jam 4 gitu. Nah itu kan kadang-kadang ini ya kalau orang awam yang nggak tahu anggapannya cuman pada Isya aja gitu kan mikirnya mungkin ya. Barangkali mungkin ada lebih lanjut apa gitu ya informasinya. Awam nih soalnya kalau untuk yang seperti ini. Makasih Jumbo. Assalamualaikum awam coba. Ya Allah, sekilas maksudnya Profesor Dokter ya? Enggak lah, enggak awam. Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya tarawih ini ya adalah pengganti sholat-sholat sunnah di dalam hari-hari biasa ya. Jadi ya kayak sholat tahajud aja. Jadi waktunya itu yang penting sebelum azan subuh ya. Jadi kita bisa laksanakan ya sebelum adanya azan subuh ya. Sebelum biasanya kalau misalnya azan subuh itu kan suka ada tarhim dulu ya, suaranya Fatul Jannah tuh biasanya. Ya, iya, betul. Assalamu gimana? Assalatu wassalamu alaik. Nah, itu biasanya udah ada tanda-tanda ya sudah mau imsak dan juga azan subuh akan tiba. Nah, itu sebenarnya kalau tarawih ini adalah pengganti dari sholat-sholat sunnah ya. Maka dilaksanakannya seperti sholat tahajud ya. Seperti itu. Ya, syukron. Wassalamualaikum. Jadi boleh ya, sampai sebelum imsak boleh ya? dilaksanakan seperti itu.
Oke. Sampai sebelum. Apa, Diren? Jadi boleh sampai sebelum imsak yang penting. Ya, Gitu. ada yang bertanya lagi? Ada lagi Boleh, yang mau ya, bertanya, sebelum Ustazah Neti Mutahidah? Ayo, Ustazah Kayaknya sudah sangat Hikmah. jelas sih. Masa? Kemarin banyak nanya-nanya ente. Nanti bisa Jangan nanya ke japri lah ya. aneh. Bukan ahlinya. Silakan tanya. Mumpung ada ahlinya, suaranya ada ini Bunyai. apa? Tangan nenek. Ya. Ada Hai. Bunyai Sohibatul Aslamiyah. Ya Allah, Ada Ustazah banyak Widi. sini ahlinya, yuk. Iya. Ini Imro'atul Muzakirah mau nanya nih. Dia banyak tanya kemarin. Jajan bocor nama. Boleh. Itu Imro'atul Muzakirah tuh nanya Boleh, dulu. Im. Nanya lagi. Boleh. Ingat tadi yang dari pertanyaannya Mirna juga nyambung-nyambung sih. Sebenarnya itu Boleh, nggak apa-apa. Nanya lagi. orang awam juga nih, benar. Apa namanya? Apa ada bedanya apa tarawih sama tahajud gitu loh. Maksudnya apa kalau misalnya kita sholat tarawih waktu Ramadan itu tuh juga disebut tahajud atau gimana sih sebenarnya gitu loh. Maksudnya kita pengen tahajud nih, apa itu Sebenarnya, tarawih juga sama iya. sama gimana ya? Iya. Oh gitu. Iya, kalau misalnya kita mau menambahkan tahajud lebih afdol lagi ya. 2 tuh, tarawih dan juga tahajud. Tetapi kalau di bulan Ramadan itu sebenarnya pengganti sholat sunnah cukup tarawih saja, tidak apa-apa ya. Cukup tarawih dan juga witir ya. Yang disalahkan misalnya kita begini ya, ketika di masjid kita udah sholat penutup witir nih. Ternyata kita sholat sunnah lagi kan sudah ditutup tadinya kan. Jadi kalau misalnya kita mau sholat sunnah-sunnah yang lain ya, sebaiknya witirnya nanti di akhir ya. Ketika kita mau menambahkan sholat tarawih atau sholat sunnah yang lain. tahajud ya. Seperti itu. Afdolnya. Tapi kalau udah terlanjur witir boleh nggak sholat lagi? Kalau udah terlanjur witir boleh nggak sholat lagi? Kalau sudah terlanjur witir ya di dalam ya terus sholat lagi terus nanti kita witir. Afdolnya itu witir di akhir. Afdolnya ya. Jadi kalau kita nanti witirnya diulang. Terlupa misalnya. Tidak apa-apa. Misalnya kita lupa nih, ikut aja nih jamaah di masjid kan. Tidak apa-apa kalau misalnya kita lupa ya. Tetapi afdol sholat witir itu adalah penutup dari semua sholat-sholat sunnah ya. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada lagi Ramadan, yang mau ditanyakan? Cukup apa? Tarawih dan witir saja sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya mau menambahkan tahajud tidak apa-apa karena di dalam bulan Ramadan ini kan sholat sunnahnya itu adalah ya pengganti dari tahajud itu tarawih dan witir ya. Kalau mau ditambahkan nggak apa-apa. Ya misalnya nih kita di masjid ya, jangan sholat witir dulu ya, duduk nih misalnya. Nah nanti ketika fajar ya, ketika jam 3 atau jam 2 kita tambahin sholat tarawih tahajud lagi ya. Nah itu baru di akhir penutup ada witir. Afdolnya witir di akhir. Jadi nanti kita bahas lagi di kitab deh. Kita belum cari juga tuh ya sumbernya ya. Boleh apa tidak ya. Tapi afdolnya itu sholat witir itu di akhir. Ada yang menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya lagi? Nur Farida mungkin. Ustazah Noor, Ustazah Hikmah. Wah, Ustazah Nia Kurnia. Ayo Ustazah sekalian, boleh yang mau bertanya dengan Ustazah Widya Stuti? Iya, tadi kan pembahasannya banyak tuh di kitab. Siapa tahu Ustazah Neti Mutahidah mau nanya, Mumut. Dia tuh banyak sebenarnya mau ditanyakan, malu aja kali. Ya. Mungkin Gak usah malu-malu Ustazah Neti, silakan. Mumpung ada ahlinya.
Ayo, Iya, iya. Ustazah Nur Aku juga yang suka banyak kayak gitu anaknya boleh ditanya ini yang mengganjal di hati tentang ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau tadi yang disebutkan kalau mandi junub ya, kalau sudah azan subuh tetap sah ya puasa kita. Tetapi jangan setiap hari disengaja ya. Misalnya setiap hari kita kesiangan terus. Mut, jangan kesiangan terus kalau itu. Ya. Iya, aku juga relate sih. Berarti kalau misalnya kita habis dapat terus kita telat, berarti bisa ya, masih bisa puasa ya? Ya bisa, tapi jangan di itu ya. Tapi jangan disengaja ya. Enggak, kalau misalnya disengaja terus ya, itu ya harusnya kalau misalnya nih tertidur ya. Kita mau toharoh nih, niat nih ya, sebelum azan sholat subuh ternyata tertidur. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya disengaja ya tidak boleh ya. Iya. Kan kadang kalau misalnya kita mandi junub tuh kadang kalau sudah lelah ya, ini minta lagi misalnya kan. Terlalu lelah misalnya ya kan. Atau habis masak sahur ya, suami minta ngajakin nih, ya kan. Nah itu susah juga ya. Kan nolak kan nggak boleh, dosa ya. Nah akhirnya ya tertidur deh ya. Padahal kita udah mau mandi junub nih misalnya kan, tertidur nggak sengaja. Nah itu tidak apa-apa. Tapi asal jangan setiap hari ya. Itu namanya disengaja ya, tidak boleh kalau disengaja itu kalau misalnya kita tertidur. Oh kalau disengaja berarti nggak boleh, nanti aja deh gitu. Menjelang subuh deh baru mandi gitu, nggak boleh? Ya afdolnya memang harus sebelum subuh ya. Tadi kan di dalam kitab Fathul Mu'in disebutin. Jadi kalau malas-malas tuh nggak boleh ya? Mandi junub itu sebelum azan sholat subuh. Tetapi Nabi Muhammad ya dan Sayyidatuna Aisyah pernah waktu itu tertidur ya. Dan akhirnya beliau kaget kan ketika azan subuh ya. Akhirnya langsung buru-buru mandi junub ya. Nah itu kalau misalnya tidak disengaja ya. Kalau disengaja tidak boleh. Disunahkan sebelum azan subuh di dalam kitab Fathul Mu'in tadi ada kan. Nah, disebutkan seperti itu. Ya. Ini kan kadang kita terlalu disengaja nih ya. Misalnya kan menggampangkan gitu kan. Nah itu benar banget. Tidak boleh. Benar banget. Mbak Noor pernah nggak Mbak Noor pengalaman mandi junubnya setelah subuh atau udah jam 5:30 baru mandi junub Mbak Noor? Capean habis itu ngurus anak. Soalnya Mbak Noor ini juga termasuk yang dempet-dempet nih anaknya sama kayak Iim. Mirna boleh itu mau nanya lagi. Oh, silakan Mirna Goib. Harusnya bantu kita ini jawab. Mirna Goib on cam dong. Enggak. Ini iya, Mirgo on cam dong, mau lihat. Ayo dong, Roisati loh, mana dia? Kok ente baru inget juga, ente pernah di koor. Ini aja mau ini on cam nambahin dong. aja. Ya Allah, ini aku kedap Iya, boleh ditambahin. Boleh menambahkan. Alhamdulillah, malah senang kita ditambahin. Sempat nanya juga yang perkara ini gitu ya, pernah dengar kajian juga. Jadi sebenarnya memang tadi betul maksudnya puasa diperbolehkan, hanya saja gitu ya. Kalau misalnya telat ya istilahnya, ini jadi melalaikan. Jadi kan melalaikan waktu sholat atau dosanya tadi misalnya baru 5:30 atau misalnya bahkan sudah lewat waktu subuhnya. Nah itu jadi dosanya adalah meninggalkan sholat. Sebenarnya itu sih. Itu aja, singkat aja. Makasih. Iya, makasih. Masukannya benar itu. Kalau misalnya kita mengulur waktu kan subuhnya tidak tepat waktu ya. Jadi melalaikan waktu-waktu ibadah yang lainnya. Maka kalau disengaja tidak boleh ya, kecuali tadi tuh tertidur atau apa ya, kelelahan ya.
Jadi harus diniatkan memang sebelum azan subuh di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Jadi tadi pembahasan kebanyakan literasinya di dalam kitab-kitab fikih ya. Jadi insya Allah valid. Ya. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Cupo mau tanya lagi boleh? Hikmah, Cimeh? Boleh, Noor, boleh. Mau nanya Noor? Mbak Noor? Nia Kurnia katanya mau nanya tadi, cuman dia belum baca karena datang telat. Ayo, Cekur, boleh? Kur? Ini ada chat nih, apa nih? Hadir, oh baru gabung. Iya, baca PDF dulu Oh katanya. iya. Oke, nggak ada lagi yang bertanya ini? Udah jelas semua berarti ya? Kalau nggak ada lagi yang tanya, boleh share pengumuman nggak? Share Boleh, pengumuman boleh, dulu boleh. ya. Oke, pengumuman nih. Pengumuman untuk semua mama-mama nih yang punya anak dari 4 sampai 10 tahun ada lomba tahfiz dari rumah, lomba tahfiz dan mewarnai dari rumah. Lomba tahfiz kategori A yaitu kategori 4 sampai 6 tahun. Surat wajibnya adalah surat Al-Falaq, surat pilihannya dari surat An-Nas sampai Al-Fil, pilih salah satu, boleh. Untuk kategori B, untuk umur 7 sampai 10 tahun, surat wajibnya surat Al-Insyirah, surat pilihannya surat Al-Humazah sampai Atin, boleh pilih salah satu ya di antara Al-Humazah sampai Atin. Setiap anak wajib mengirimkan surat wajib dan satu surat pilihan dalam bentuk video. Upload di media sosial, mention Nahyes @nahyes613 dan jangan lupa kasih hashtag lomba anak Nahyes, hashtag rotur reuni Nahyes maksimal sampai tanggal 13 Ramadan ya. Sorry, Ramadannya belum ditulis. 13 Ramadan. Lalu untuk lomba mewarnai juga ada dari umur 4 sampai 7 tahun. Ya, jadi umur 8 sampai kemudian nggak boleh lagi ikutan ya. Untuk umur 4 sampai 7 tahun saja, pendaftaran mulai tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Silahkan mendaftarkan diri dengan japri aja admin di Instagram Nahyes ya. File gambar akan dikirimkan via WhatsApp. Peserta wajib memprint di rumah masing-masing. Hasil mewarnai dikumpulkan pada tanggal 13 Ramadan dan silahkan diupload di media sosial masing-masing dengan mention @nahyes613 dengan hashtag lomba anak Nahyes rotur reuni Nahyes. Roturnya kayaknya kurang U ya. Rotur. Pengumuman pemenang lomba pada akhir Ramadan diumumkan via media sosial Nahyes. Bagian hadiah di Solo ketika reuni dan semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Ya, mungkin Ustazah Imratul Muzakirah ada tambahan tadi infonya dari Iim nih. Iim, ini rotur pakai U nggak nih? Kurang U nggak tulisan roturnya? Iim? Oke. Lalu untuk reuni ya, pendaftaran reuni masih ditunggu, masih bisa untuk mendaftarkan reuni. Lalu teman-teman sekalian yang berbaik hati, boleh ya, kalau mau donasi boleh, ini rekening reuni Nahyes boleh di screenshot, ada BSI dan BCA, BSI 72067625537, rekening atas nama Raisa Sahrestani, dan untuk rekening BCA 32711850047 atas nama Atia Muflihana. Boleh di screenshot dulu, siapa tahu berapapun itu kami sangat menghargainya. Ya, jangan lupa RSVP-nya ya, reservasi juga ya, yang belum reservasi boleh ditunggu, masih ditunggu untuk reservasi. Sini banyak nih lajenahnya. Oke, ada lagi Ustazah Widya Stuti mana? Wah, karena Ustazah Widya Stutinya keluar nih, boleh deh Ustazah Ebah, Ustazah Soibatul Aslamiyah, boleh ditutup untuk doa mungkin, atau ada tambahan info? Ya Allah, Ustazah Diran, udah ini aja, ini saya udah ngeplek-ngeplek anak-anak, udah saya saya percayakan sama Ustazah Diranita Tarigan.
Tuh anak saya udah kayak gitu. Saya mendengarkan aja. Tafadholi Ustazah. Ustazah Cupu aja deh, Ustazah Maisarah ya. Ustazah Maisarah. Ustazah Diren aja udah, Ustazah Diren aja. Ya kalau aku nggak ada doa langsung close aja. Let's close by reciting hamdalah kalau kayak gitu. Ini Lagi media rusuh studinya, ini anak-anak ini, maaf ya. media studinya malah langsung udah nggak ada. Mirna boleh deh Mirna ya. Mirna doa Mirna. Hasilnya sama kayak begini. Ustazah Mirna Gaib Insani. Boleh ditutup dengan doa atau ada info-info? Ya udah deh. Langsung oleh moderator aja. Oke, ya udah kita close aja ya kalau kayak gitu. Kita close aja. Let's close by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah datang. Insyaallah Tarhib Ramadan akan ada setiap minggunya. Insya Allah pematerinya akan berganti. Mungkin Ustazah Eba siap-siap ya untuk jadi pemateri. Ustazah Mirna Gaib Insani yang hadir di sini insya Allah akan kita tunjuk juga. Ya kalau banyak materi berarti bisa seminggu 2 kali. Menggunakan platform Zoom ini udah sayang banget karena Zoom-nya udah premium. Jadi kalau nggak dipakai sayang. Kan tadi salah satu sunnahnya kan memperbanyak mencari ilmu, ya kan? Terima kasih banyak semuanya. Ya, boleh leave meeting. Terima kasih Ustazah Eba, Ustazah Nadia. Iya, sama-sama. Ya Allah, sorry saya enggak. Ini apa ya Allah, saya materinya nggak ada. Boleh screenshot nggak? Boleh on cam dulu nggak? Biar kita screenshot sebentar. Saya ini subhanallah. Ustazah Nadia, on cam. On cam dong, biar bisa screenshot. Ngelonin. Oh, lagi pada ngelonin semua. Emang waktunya nih kayaknya kurang tepat ya. Nanti kalau ada kritik dan saran mau jam berapa boleh ya kasih tahu ya. Nanti kita atur waktunya. Yang semuanya lagi santai, yang bisa ikutan. Iya semuanya lagi ngelonin tuh. Nia Kurnia juga. Hikmah lagi ngelonin. Emang udah waktunya tidur ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku